Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medina Zakia atau yang biasa dipanggil Mei atau Medina dalam ngobrol dadakan ke-15. Kali ini beda ya dengan ngobrol dadakan biasanya. Yaitu kenapa? Karena di ngobrol dadakan kali ini akan ada 3 orang yang akan menemani saya malam ini untuk berdiskusi sama ngobrol. Kebetulan ini juga tidak disangka-sangka, tiga-tiganya adalah pendidik dan juga suka menulis. Siapa aja? Beliau adalah Ibu Rara Wulandari. Bentar ya, saya invite dulu. Halo Bu Rara, udah join? Bentar Bu. Terus habis itu ada juga Mas Agus dan yang juga kepala sekolah, dan satu lagi ada juga siapa namanya, Mbak Dea yang juga guru bahasa Jepang. Kalau Bu Rara ini Inggris, wakil kepala sekolah juga. Nah, kita invite bentar. Nah, udah ada juga Mas Agus. Bentar ya, Mas Agus di invite dulu bentar. Mbak Dea juga, Bu Rara tadi udah. Yap. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu, Assalamualaikum Bu. Bentar, saya baru mau open kamera. Barusan jaringan saya sempat bermasalah. Ini makanya saya nggak buka kamera dulu. Ntar kalau misalnya udah stabil di sini baru saya buka kamera buat menghemat gitu. Iya, ini tadi saya juga udah ngeliat udah ada Mas Agus sama Mbak siapa namanya, Mbak Dea. Ini juga sebenarnya nih nggak nyangka banget Bu, tiba-tiba tadi tuh siang saya kan nge-share siapa yang kira-kira mau jadi narasumber. Ternyata yang tiga-tiganya ini pendidik juga semuanya. Yang satu, kalau Ibu kan wakil kepala sekolah sama bergiat di literasi ya Bu ya? Selain guru bahasa Inggris ya Bu ya? Nah iya, nah yang dua ini juga apa berkecimpung di dunia pendidikan. Yang satu guru bahasa Jepang, Mbak Dea, yang satu lagi kepala sekolah sama punya kayak komunitas juga, namanya ya, kampung apa, ntar dijelasin juga sama Mas Agus. Ini belum muncul yang dua, padahal saya udah nginvite. Mas Agus sama Mbak Dea udah saya invite ya. Tinggal di approve aja. Ya Ibu, di sana jam berapa Bu? Di mana? Di sini Bengkulu. Di Bengkulu jam berapa Bu? Sekarang 20 lewat 11. Oh, sama hampir. Oh iya, sama ya. Nah, iya, mungkin sambil nunggu yang lainnya bisa ngobrol-ngobrol duluan kali ya. Saya ingin tahu kalau misalnya boleh. Nah, itu kemarin tadi kan Ibu cerita udah jadi guru SKPNS, CPNS dari zaman 96. Nah, itu gimana tuh Bu? Sampai hari ini betah jadi guru atau emang udah pilihan jalan hidup dari dulu pengen jadi guru atau gimana tuh Bu? Ceritanya panjang ini Mbak. Ini emang kalau di ngobrol dadakan kadang-kadang ngorek-ngorek masa lalu. Awalnya saya dulu nggak mau jadi guru tuh. Oh gitu, kenapa? Saya dulu pengen jadi guru. Nah, ya saya suka dengan guru-guru, saya mencintai guru-guru saya. Tapi awal mula saya dulu, cita-cita saya bukan seorang guru gitu kan. Saya mau jadi seorang psikolog. Cuman karena orang tua guru gitu kan, ya alhamdulillah ya saya waktu itu masih ngotot mau jadi psikolog gitu ya, nggak diridhoi sama orang tua gitu kan, mau masuk kuliah di psikolog, orang tua nggak setuju, sampai nganggur setahun pun masih juga orang tua maunya jadi guru gitu kan. Akhirnya saya ada apa ya ini gitu kan, akhirnya saya kilas balik gitu kan, saya merenung, mungkin karena orang tua dua-duanya ridho saya menjadi guru gitu kan, akhirnya saya ya mengikuti orang tua untuk masuk di keguruan gitu kan. Nah ternyata dalam perjalanannya saat kuliah itulah di sana saya
menemukan, oh ternyata jadi guru itu di sana saya dapat menemukan psikologi tentang mempelajari psikologi gitu kan. Baru klik di semester pertama itu ada psikologi pendidikan waktu itu. Baru saya mulai, wah kayaknya nih klik nih dengan saya nih. Jadi akhirnya mulai dari situlah Mbak saya terus kayaknya di sini memang ya saya apa sama lah ibaratnya cita-cita saya bisa tercapai dengan menjadi seorang guru gitu. Dan alhamdulillah setelah menjadi guru itu memang ilmu psikologinya itu juga dipakai kayak gitu. Terus Bentar. harus tahu ilmu psikologi kan jadi seorang guru itu. Ya, IKIP berarti IKIP juga ya dulu ya? Kenapa? IKIP. Sempat masuk IKIP juga dong ya? Ya, kuliahnya di IKIP. Kalau dulu IKIP kan di Jakarta? IKIP Bandung? Atau di Jogja? Klaten. Kalau menceritakan itu kenapa saya orang Jogja kuliahnya sampai di pinggiran gitu di Klaten seperti itu karena tadi itu karena saya nggak mau waktu itu kan menjadi guru itu tadi akhirnya orang tua mengultimatum ya udah nggak usah kuliah seperti itu kan. Akhirnya semuanya tutup akhirnya saya ke Klaten namanya waktu itu IKIP JP kalau sekarang Universitas Widya Dharma itu Mbak udah besar kalau sekarang. Habis dulu saya sempet juga ini Bu, apa S1-nya ngambil UNJ, IKIP. Ngambil FIK, Gitu. apa ngambil teknologi pendidikan tapi gitu. Gitu. Terus karena dulu sempat mikir pengen jadi guru, terinspirasi sama guru-guru SMA gitu kan. Tapi akhirnya malah ngebangun komunitas aja sih, komunitas pembelajaran yang belajar kreatif itu belum pernah jadi guru. Paling yang kadang-kadang itu kalau apa ya, ada kadang-kadang dulu ada kelas inspirasi, nah sekali-sekali ikut kayak gitulah, atau bukan guru beneran, cuma guru cabutan Ya guru itu Mbak, gitu. Mbak juga sudah menjadi guru itu ya. Ya, jadi Kenapa? kalau saya gini, Mbak itu juga udah menjadi guru gitu sebenarnya kan, walaupun secara guru bukan guru di sebuah sekolah, di kelas seperti itu. Jadi Iya, saya juga kadang-kadang ternyata aja lah. jadi cita-cita saya menjadi seorang psikolog itu, psikolog dalam tanda kutip, tercapai cita saya. Hmm. Iya, karena ada psikologi pendidikan, emang belajar juga kan kita ya, kalau misalnya pengen jadi guru ya. Psikologi Iya, perkembangan menjadi ya, kalau guru. nggak salah ya, perkembangan, golden age, kayak gitu-gitu. Terus, Ibu sekarang nih aktif juga nulis di, apa, menggagas sama bergerak di bidang literasi. Tadi saya ngeliat di fotonya ada, itu buku Ibu, Bu, Ya, yang Ibu jadi tulis. menulis saya dulu ini cerita tentang menulis ya. Saya dulu dari Ya. SMP gitu kan, SMA, kuliah awal-awal itu suka menulis diary gitu kan. Apa Hmm. yang ada dalam hati itu tulis di diary. Tetapi Hmm. ternyata dalam perjalanannya di diary itu ada kawan yang membuka gitu kan. Akhirnya Hmm. ya semua yang ada di ini kan akhirnya terbuka gitu kan. Ini saya berhenti Hmm. menulis. Saya menulis, saya hanya menulis di kertas, saya buang, di kertas saya buang seperti itu kan. Saya bakar seperti itu. Akhirnya saya ketemu dengan Kak Irman Suryadi, yaitu sastrawan di Hmm. Bengkulu gitu ya. Beliau belum lama ini ya udah meninggal gitu kan. Nah, beliaulah yang membuat saya tumbuh kembali untuk menulis tahun 2000 berapa itu ya? 2017 atau 2018 itu dengan saya menerbitkan buku yang pertama itu pengalaman pertama menjadi guru. Jadi beliau itulah yang menggugah saya ternyata tulislah seperti itu dengan itu tadi ternyata dengan membuat fiksi gitu ya, membuat cerpen, kemudian membuat puisi, mencipta puisi seperti itu sehingga ya nggak mau dibaca semua orang juga nggak masalah karena ibaratnya itu bisa jadi orang kan nggak tahu apakah itu pengalaman saya pribadi ataukah pengalaman orang gitu kan karena apa dari mungkin dari pengalaman saya pribadi mungkin dari pengalaman orang dan saya buat cerita. Alhamdulillah itu ada antologi-antologi di tahun 2000 berapa ya itu kemudian tuh ada yang buku tunggal ya puisi. Insya Allah tahun ini cerpen tunggal sama nanti puisi juga puisi. Hmm. Masih sempet ya di Ya, tengah-tengah kesibukan produktif bikin ini bikin itu makanya
Tapi anak udah besar-besar ya, Bu ya? Ya, udah kuliah, yang Anak. anak pertama sedang Oh. skripsi. Kami tinggal berdua di Hmm. rumah ini, yang dua di Jogja. Yang anak pertama di Jogja skripsi kan, TI, di Ada yang UNI, ikut anak kedua di UNY. jejak Ibu juga jadi guru. Kenapa? Ada yang ikut jejak Ibu juga jadi guru. Ambil Nah, apa fakultas ya kebetulan keguruan. yang anak pertama TI, yang anak kedua saya suruh masuk perempuan kan, saya suruh menjadi guru, ternyata nggak mau, ya sudah gitu kan, yang ngambil manajemen. Yang kecil nih nggak tahu, yang kecil masih SMP di pondok juga. Di Bengkulu, Hmm. kalau kami kan di Bengkulu. Nah, kan saya lihat tadi tahu dari Ibu ngajar bahasa Inggris ya. Kenapa ngajar bahasa Hmm. Inggris, Bu? Itu ya, untuk SMA gitu kan kenapa milih itu, Bu? Emang dulu backgroundnya bahasa Inggris atau gimana? Ya, kalau saya dulu senang bahasa Inggris ya dari SMP itu, saya nggak tahu, Mm-mm. senang aja dengan waktu itu Bu Sumiati, guru SMP saya gitu ya. Saya itu kalau duduk kan, karena kecil dulu kan, selalu paling depan gitu. Saya sering disuruh sama ibu tuh, Ibu Sumiati. Ya, terima kasih Ibu gitu kan. Yang SMA pun dengan ibu, aduh ibu siapa sih kami, karena beliau tuh mirip dengan artis Widyawati, itu saya manggilnya tuh Bu Hmm. Widyawati. Nama aslinya kok bisa sampai lupa ya. Ada Mirip banget dengan kayaknya bukan angkat apa artis bukan zaman saya tuh. Zaman ibu saya kayaknya gitu. ya. Jadi ya seneng gitu kan, dari awalnya seneng, sering ditunjuk, sering di ini kayak gitu kan. Terus beliau mengajar, terinspirasi dari situ sih, senang. Terus nganggur dari SMA, saya nganggur setahun Mbak ya, karena itu tadi kan, karena saya tua jadi guru gitu kan, saya nggak mau, waktu itu masih ngotot gitu kan, masih egonya masih tinggi. Nganggur setahun itulah, Ya. kan saya isi dengan kursus kursus kayak gitu. Nah, itu tuh kalau guru itu mirip kayak dosen nggak sih, Bu? Kan kalau dosen kan ada Tridharma ya, perguruan tinggi. Guru tuh Hmm. banyak yang lain-lainnya selain ngajar gitu nggak, Bu? Maksudnya, nah itu bagi waktunya gimana tuh, Bu? Masih sempat-sempatnya berkarya, nulis buku seperti itu? Ya, kalau tugas, ibaratnya kalau tugas yang kebetulan kan, kalau wakil kepala sekolah kan ngajarnya kan hitungannya 12 jam ya, 12 tatap Mm-mm. muka seminggunya. Selebihnya adalah tugas-tugas sebagai wakil. Di mana di wakil itu ya selalu memantau kegiatan siswa gitu kan. Memantau kegiatan siswa, kemudian ada juga kan, kami ada pembiasaan itu sebelum masuk itu dengan senyum, sapa, salam, apalagi ini habis pandemi kan Mbak, habis pandemi itu Mm-mm. kan harus pembiasaan lagi dari nol, bagaimana siswa itu hormat, ibaratnya salam, salam dengan kayak gini ya, dengan mendengar menanglang apa ini namanya, tangan gitu ya, nggak usah salam secara fisik seperti itu. Pembiasaan-pembiasaan itu yang harus diulang kembali dari hampir 2 tahun kan, nggak sekolah seperti itu kan, apalagi ada yang kelas 10, kalau kami kelas 10, kalau SMA tuh itu kan memang belum sama sekali, belum sama sekali, tahu sama sekali aturan di sekolah. Kalau urusannya dengan menulis, ya dari melihat tingkah mereka itu bisa jadi bahan gitu kan, dari pengalaman yang didapat gitu kan. Dan dengan menulis itu Mbak, apa, beban itu bisa melepaskan beban gitu ya. Ada beban tuh dengan menulis tuh plong gitu. Mm-mm. Kita kangen dengan Iya. ayah, dengan bapak almarhum gitu ya, dengan bapak gitu tuh, nulis aja gitu kan, nulis, pokoknya tulis seperti itu, ngalir aja seperti itu. Jadi itu ternyata urat saraf itu kendor gitu kan, atau nengok tingkah, ya namanya berbagai macam macam model ya Mbak, anak itu kan nggak ada yang macam-macam lah tingkahnya itu, ya bisa menjadi bahan kita untuk menulis tulisan gitu. Nah, Ada Bu, waktu Mbak. kan pas pandemi ini otomatis cara ngajar kan beda nih, Bu. Nah, Ibu apalagi Ibu udah Hmm. berpuluh-puluh tahun biasanya ngajarnya di kelas. Nah, itu gimana tuh, Bu, adaptasinya awalnya? Pusing nggak? Apa namanya tiba-tiba harus online gitu. Terus ice Awalnya breaking ngajar, biasanya tuh, Bu. oh ya, pakai ice breaking, ya,
pakai striking. Kalau mau cerita kalau ngajar Mbak, saya dulu dari SK pertama kan di Jogja tuh. Dari Jogja ya, tahun 90 ditempatkan jauh di Bengkulu Utara. Waktu itu belum ada listrik ya. Kemudian murid saya tuh ada yang hampir seumuran dengan saya. Masih gadis gitu? waktu itu ya. Jadi luar biasa gitu. Saya sempat di pengalaman pertama ya, saya ceritakan dulu, saya sempat dikerjain sama anak-anak. Jadi saya ngajar di kelas itu, kenapa saya untuk introduction seperti itu ya, perkenalan itu satu pun nggak ada yang menjawab, satu pun bungkam, ini gimana ini, kita baru pertama kali masuk gitu kan, mereka bungkam satu pun ya gitu kan, nggak ada yang menanggapi, nggak ada yang merespon kan, waduh kenapa ini, akhirnya kan karena saya tunjuk gitu kan, ada yang perempuan itu, tapi dia pas saya tunjuk itu coba semampunya, saya bilang, saya pikir kan apa karena nggak mampu gitu kan, karena di pelosok gitu ya, karena nggak mampu, saya tunjuk. Jadi dia sebelum ngomong tuh nengok kanan, nengok kiri gitu kan, ternyata ada yang ngancam kayak gini, ngancam untuk tidak berbicara gitu. Tapi alhamdulillah sudah ya gitu kan, akhirnya jadi cair semuanya gitu kan. Pas habis itu selesai, yang anak tadi yang ngancam-ngancam tadi temui saya gitu kan. Waduh, itu ibu, kamu itu gitu kan, ibu berhasil ya, padahal saya tadi udah ngancam gitu. Udah saya ancam kawan-kawan itu untuk tidak ngomong, awas kalau sampai ngomong, awas kalau sampai jawab seperti itu gitu kan. Jadi dari situ, oh seperti ini, gitu kan. Itu tadi ilmu apa dari psikologi pendidikan tadi ya, kalau kami kan dulu psikologi pendidikan, oh jadi kita dapat ya ilmu itu tadi, ilmu kejiwaan itu yang akhirnya bisa diterapkan dalam pembelajaran seperti itu, karena berbagai macam model kan, macam-macam anaknya. Iya, ini yang dua mana ya? Saya bingung, tadi udah saya invite kok nggak muncul-muncul. Coba apa Tadi siapa masuk namanya, tadi. si Dea sama Agus tadi udah kelihatan, belum muncul lagi, bisa apa memberikan tanda. Tadi udah aku invite loh, padahal apa jaringannya mungkin Tadi kali ya, sudah atau masuk jaringan tadi. saya. Ya. Tadi padahal sudah masuk. Oh, di situ kelihatan empat-empatnya. Enggak, tadi yang pertama tadi empat-empatnya udah masuk tadi. Iya, ini di sini nggak kelihatan, mendingan kita buka baru atau tetap di sini ya. Tapi kok masih di sini nggak apa-apa sih. Terus lanjut dulu deh, kita dulu. Ya, tadi ada sampai mana? Oh iya Bu, sekarang udah menjalani selama berpuluh-puluh tahun jadi guru. Ada nggak yang ingin diraih lagi, atau what's next nih? Atau ngikut aja, ngikut seperti air mengalir apa adanya, atau gimana Bu? Ya, kalau kedepannya kan memang ya biarkan air mengalir gitu ya, air mengalir aja gitu. Terus tapi memang ada ya, pengen sih kalau yang di penulisan tuh pokoknya tetap tidak berhenti gitu ya, tetap mau menulis, karena dengan tulisan itu kalau mungkin selama ini yang saya buat itu mungkin belum ada ke religinya, mungkin pengen lah untuk ke sana. Ini anak saya udah bergabung nih, Raka Aupar nih. Ada bergabung di sana, Mas Raka. Ini Jogja ini. Mudah-mudahan Itu ini buku sebentar yang lagi tadi, sidang yang Raka Aupar. buku yang tadi Ya. yang di foto itu buku tentang apa Bu? Oh, Kayaknya itu buku buku yang Ibu tulis kan? satu juta. Ya, jadi saya juga bergabung di grup Guru Sianer, Mbak. Guru Sianer seluruh Indonesia. Jadi di media Guru Indonesia itu dia hanya guru ya. Jadi dia setiap bulan mengadakan lomba. Jadi ini kebetulan saya waktu itu ikut di satu buku sejarah cerita. Alhamdulillah menang, makanya dibuat buku 150 guru Sianer. Ya, alhamdulillah yang kemarin saya juga menang untuk di yang tema bugar gitu, yang tema apa, badan bugar
literasi lancar gitu. Nah itu yang saya menang itu Mbak, yang Badan Buka Literasi Lancar itu sebenarnya saya ambil dari, kami kan ada literasi tuh, gerakan literasi sekolah. Jadi siang-siang juga pagi kami ada gerakan literasi sekolah, berjemur sambil menulis. Nah, dari yang keseharian itu saya tulis gitu. Alhamdulillah udah dua buku untuk yang di Guru Sianar. Ya, saya juga bergabung di itu Mbak, yang di Cepet Muri kemarin kan pantun gitu kan. 1000 guru menulis pantun. Ada 1000 Bu, guru ini menulis puisi. biar yang lagi teman yang dua bisa masuk, ini saya tutup bentar, terus ntar saya invite bentar ya Bu ya, buat jaga-jaga. Ya. Ya, bentar, maaf Bu. Ya teman-teman, bentar ya, ditutup bentar, ntar di invite kembali. Yuk, Assalamualaikum.